apa yang kira sudah saya sampaikan, ternyata Abang Anda Irsal sudah berhadir bersama kita pada hari ini, kawan-kawan. Nah, ini betul-betul sikap yang harus patut kita apresiasi, betul tidak, kawan-kawan? Jadi saya pikir, Jar, kalau memang Abang Anda sudah hadir bersama kita, saya rasa forum kita kasihlah terhadap Abang Anda, kan gitu. Nah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai dengan sore hari ini kita semua, baik kami, orang jajaran pemerintah, baik para bapak-bapak TNI Polri dan seluruh rekan-rekan media, LSM, aliansi, dan seluruh adinda-adinda sekalian. Ucapan pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran, masukan, kritik, saran terkait dengan kisruhnya ataupun simpang siurnya informasi tentang pengelolaan dana desa yang ada di Kabupaten Natal. Bentuk kehadiran adik-adik sekalian, kami sangat mengucapkan apresiasi, terima kasih bahwa menyampaikan kegelisahan hati ataupun yang tidak pas yang terjadi di lapangan, baik di desa, di kecamatan maupun di Kabupaten Natal ini. Maka melalui penyampaian administrasi ataupun aspirasi ini, memang kami sadari banyak cara. Bisa melalui bertelepon, WA, bisa melalui audiensi, dan juga bisa melalui aksi di lapangan seperti ini. Maka perlu sama-sama kita pahami bahwa melakukan atau penyampaian aspirasi ini tidak ada pembatasan ataupun tidak ada hal yang diatur, tetapi perlu kita saling menjaga, menghormati ataupun mengingat diri kita masing-masing. Dan cara penyampaian tadi mungkin sudah sangat bagus karena sudah terperinci. Maka secara orang dewasa, kami dan adinda-adinda sekalian, karena ini sudah sifatnya aksi yang beberapa kali ke dinas ini, maka akan kami coba jelaskan satu persatu ataupun secara mendetail kegiatan pengelolaan dana desa ini. Yang pertama, kita harus memahami arti ataupun pengertian dari desa sendiri, yaitu desa itu adalah kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengelola dirinya sendiri, baik itu merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan apa-apa saja kegiatan yang ada sama mereka. Nah, yang kedua, kita juga adinda sekalian, kita juga harus memahami apa saja dana yang masuk di desa. Nah, dana yang masuk di desa itu bukan hanya dana desa saja. Ada namanya alokasi dana desa. Itu sumber uangnya adalah APBD kabupaten. Dan ada dana desa, itu sumber uangnya APBN Republik Indonesia. Nah, untuk melaksanakan ADD ataupun DD ini, itu setiap tahunnya baik dari Permenq, Menteri Keuangan, Permendes dari Menteri Desa, begitu juga dari Permendagri, begitu juga dengan Pak Bupati mengeluarkan peraturan Bupati. Itu ada aturan-aturan. Walaupun desa itu boleh mengelola ataupun secara otonomi desa itu diberikan, tetapi pemerintah ada membuat rank ataupun kegiatan-kegiatan yang harus mereka prioritaskan. Nah, seperti yang disampaikan Adinda Fajar, Adinda Akbar tadi, itu memang untuk penggunaan dana desa, bukan ADD ya, dana desa. Itu Permendes membuat aturan, ada beberapa poin, 8 poin program prioritas. Nah, seperti ketahanan sosial, itu BLT, itu wajib maksimalnya 25%.
Itu wajib ditampung desa. Ada juga kegiatan ketahanan pangan desa. Nah, kegiatan ketahanan pangan desa ini perlu kami jelaskan dan klarifikasi kepada adinda-adinda sekalian. Itu sebenarnya boleh melaksanakan produk-produk ketahanan pangan seperti hewani, nabati. Yang mana ini untuk ketahanan masyarakat kita karena masih dianggap baru selesai atau pasca menghadapi COVID-19. Nah, boleh bibit, boleh pupuk, boleh benih, boleh ternak atau hewan, itu boleh. Yang mana tujuannya adalah bisa dikelola oleh masyarakat masing-masing dan hasilnya nanti bisa dijual dan dikoordinir oleh desa untuk kehidupan mereka sehari-hari. Nah, kadang terjadi salah artikan, yaitu dipaksakan seperti bibit yang Adinda sebutkan tadi. Nah, maka dalam hal ini kami Dinas PMD tidak ada mengakomodir ataupun memfasilitasi ataupun mengintervensi harus bibit kelapa, harus produknya si A, si B, si C. Itu mohon kami klarifikasi pada saat ini, itu tidak. Melainkan seluruh desa itu wajib menampung ketahanan pangan tersebut apapun jenisnya yang diatur oleh Permendes yang disebutkan tadi. Nah, begitu juga dengan berapa harga yang disampaikan, apakah itu markup, apakah itu melebihi, kami selalu menyampaikan kepada jajaran di bawah sampai ke desa, harga itu kalau tidak katalog, e-katalog, harus berdasarkan standar SSH kabupaten kita. Maka bagi desa yang tidak mengikuti itu akan perlu dikaji kembali satuan harga yang dicantumkan ataupun yang dibebankan kepada desa. Nah, yang kedua, terkait lampu PLTS. Maka perlu kami jelaskan, lampu PLTS ini harus kita bedakan dulu dengan lampu LPJU. Nah, karena nanti akan jadi salah paham apabila LPJU ditampung oleh desa, sementara makna yang disampaikan itu adalah lampu PLTS. Dan dalam Permendes memang itu bagi desa yang tidak atau belum dialiri aliran listrik. Itu boleh. Nah, tetapi secara dewasa kita juga harus mempersilahkan kepada desa berikut dengan lembaga-lembaga BPD yang ada di desa. Kalau memang setuju untuk pengadaan lampu PLTS tersebut, silahkan disepakati, silahkan dianggarkan. Berapa biayanya harus lihat SSH kabupaten atau e-katalog. Nah, tetapi kalau seandainya tidak, dari seluruh kegiatan yang adinda-adinda sekalian sebutkan, baik itu struktur, baik itu lampu, baik itu bibit, baik itu life skill, sebenarnya punya arti dan punya makna sendiri. Nah, seperti lampu tadi, apabila memang tidak dibutuhkan, apabila memang tidak menjadi prioritas di desa, itu juga dipersilahkan untuk dihapus gitu. Jadi kami tidak ada mengintervensi sekaligus mengintimidasi. Kalau dihapus nanti tidak cair, dan mudah-mudahan kami sampaikan Kabupaten Natal pada tahun 2024 ini itu sudah keseluruhan sudah cair, baik itu DD tahap 1 sampai dengan ADD tahap 2, itu mudah-mudahan sudah cair. Dan begitu juga dengan kegiatan ketiga, ada life skill. Pertama adalah kami jelaskan, untuk bimtek ataupun pelatihan keluar kota, itu sama-sama adinda ketahui, itu kita tidak boleh lagi melaksanakan keluar kota. Karena nanti sama juga tanggapannya dengan pada hari ini. Pada tahun-tahun sebelumnya juga tetap diributkan masalah bimtek keluar kota, dianggap penghamburan. Maka kegiatan yang dianjurkan dalam Permendes tersebut, maka binalah masyarakat desa itu dengan life skill, soft skill, ataupun pelatihan yang ada di daerah yang bisa dicapai untuk menghidupkan. Yang pertama tujuannya untuk menghidupkan UMKM
di desa ataupun di kecamatan atau di daerah. Yang kedua, untuk menyiapkan masyarakat desa tersebut untuk bisa mencari lapangan pekerjaan baru atau bisa bekerja sesuai soft skill atau life skill yang mereka miliki. Terkait dengan anggaran, dengan pelaksanaan di lapangan, kami juga menyampaikan kepada seluruh adinda, apabila punya kompetensi untuk mengaudit itu, ayo sama-sama kita audit. Tetapi kalau kita tidak punya kompetensi dan kapasitas tentang itu, pemerintah juga punya APIP daerah, yaitu APIP daerah ada inspektorat. Kalau seandainya adinda tidak percaya kepada PMD ini, ada APIP daerah untuk menilai itu, layak atau tidak layak. Jadi dari seluruh penyampaian yang adinda sampaikan, mohon maaf yang terakhir tentang struktur desa. Nah, struktur desa itu dianggarkan atau ditampung melalui alokasi dana desa. Jadi bukan dana desa yang disebutkan 6 juta tersebut. Kami juga ingin memastikan apakah 6 juta ini berapa unit, berapa jenis. Karena struktur yang ada di desa ini perlu kami sampaikan kepada seluruh adinda sekalian. Ada struktur perangkat desa, ada struktur BPD, ada struktur PKK desa, ada struktur LPMD, begitu juga ada struktur kepemudaan ataupun Naposionali Bulung atau Karang Taruna atau sebutan lain. Nah, jadi yang kita dapatkan laporan itu satu desa ini berapa unit itulah, dan sumbernya dari ADD atau DD. Kalau dari ADD dipersilahkan karena itu termasuk bagian operasional pemerintahan desa. Tetapi kalau sumbernya dari DD memang tidak boleh. Tidak boleh. Dan yang selanjutnya, kepada seluruh adinda sekalian yang menyampaikan pendapat aspirasi pada hari ini, kami Dinas PMD ini sifatnya terbuka. Mau beraudiensi, mau berdiskusi tentang ini, kami juga siap. Nah, begitu juga Dinas PMD dengan jajaran kami di bawah berkomitmen tidak lagi kegiatan-kegiatan pungli. Stop. Baik itu pungli percepatan, pungli dalam urusan, ataupun uang tahap namanya, uang posting namanya, ataupun uang ligat namanya, itu kami sudah hentikan seluruhnya. Baik itu ada kabit di sini, ada sekretaris, ada jajaran kepala seksi, itu stop. Tugas kami, seperti yang disampaikan Adinda Fajar, bahwa beliau sedang meneliti atau membuat tesis. Saya juga saat ini lagi di Kladbin 2. Judul saya juga sama dengan judul yang Adinda sampaikan. Peran serta pemerintah desa ini dalam kolaborasi bersama membangun desa. Nah, maka yang disampaikan oleh Adinda sekalian itu sama juga dengan keresahan hati kami secara pribadi atau organisasi. Bagaimana caranya ke depan desa ini tidak lagi tergerogoti oleh siapapun. Dalam hal menggerogoti ini, saya juga tidak menutup kemungkinan seluruhnya yang kami alami ikut menggerogoti dana desa ini. Baik mahasiswa, baik aliansi, baik media, baik pun para oknum-oknum sekalian. Inilah yang akan kami adang atau kami upayakan supaya tidak terlalu jauh desa-desa kita ini dari tujuan sebenarnya. Interupsi Bang. Oh, saya jelaskan. Maka oleh karena itu, bahasanya oknum. Jadi tidak memandang general seluruh media, LSM, aliansi, tidak. Judulnya oknum. Dan kami juga dari pihak PMD Kabupaten Beling Natal ini, silahkan dievaluasi apabila dalam pelaksanaan kinerja saya pribadi, kami ataupun kepala seksi kami yang tidak pas, kami juga meminta kepada pimpinan kami dievaluasi. Kami juga sih. Dan bukan berarti wahab jabatan ini harus kami emban,
untuk memperkaya diri ataupun memonopoli serta intervensi dalam kegiatan di desa ini. Dan begitu juga kepada adik-adik sekalian, maka masukan, saran, kritik, dan penyampaian aspirasi kali ini kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dari seluruh item yang Adinda sampaikan itu kami akan mengkaji, dan begitu juga tentang kegiatan-kegiatan yang disebutkan titipan. Kami menyampaikan apabila desa itu masih punya kebutuhan mendesak lainnya, maka seluruh titipan ataupun seluruh yang kita anggap itu tidak pas sesuai dengan ketentuan atau regulasi, maka melalui sore hari ini saya selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Malinata, tolong dihapus, silahkan dihapus. Apakah caranya menghapus? Cara menghapusnya seperti apa? Maka melalui pesan ini kami sampaikan, caranya sangat mudah. Kami minta bantuan kepada adinda-adinda sekalian, hanya sampaikan kepada kepala desa dan BPD untuk melaksanakan musyawarah di desa untuk menolak apa kebutuhan-kebutuhan yang tidak sesuai dengan kegiatan yang ada atau ditampung di dalam dana desa tersebut. Maka melalui kesempatan ini sebenarnya hanya sampai di tingkat desa saja. Kapan bisa dihapus? Kami sampaikan pada bulan Juli ini desa sudah bisa melaksanakan perubahan anggaran. Nah, perubahan anggaran APBDes. Sebelum pengajuan tahap 2 mereka bisa membuat PAPBDes namanya. Jadi itu tidak menjadi kekhawatiran, kecuali bagi desa yang untuk menghapus judul-judul yang sampai ataupun yang menjadi perhatian prioritas pemerintah pusat, itu wajib, seperti BLT, ketahanan pangan. Tapi produknya mau dihapus, silahkan ganti dengan produk yang sesuai yang ada di desa tersebut. Nah, begitu juga dengan kegiatan seperti stunting, itu wajib ada di desa. Nah, begitu juga pengentasan kemiskinan ekstrim, itu wajib ada di desa. Tinggal lagi hanya model barangnya saja. Maka melalui kesempatan ini kami silahkan untuk dikaji ulang, untuk dihapus, untuk dirubah. Waktunya kami sampaikan ada PAPBDes, perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa. Mungkin itu saja kepada Adinda Akbar, Pak Jar, dan lain-lain sekalian. Silahkan kita berdiskusi di sini, berdiskusi. Dan saya jelaskan, saya di klub BIM ini bukan 1 hari 2 hari, sampai bulan September Adinda. Jadi kadang ada di Madinah, kadang ada di Medan atau di tempat lain. Jadi bukan berarti menghindar ataupun menghindari adinda sekalian, tetapi kami terbuka apa saja untuk kemajuan desa. Itu kami juga akan menyampaikan kepada pimpinan kami supaya itu harus secepatnya kita penuhi ataupun kita perbaiki. Dan dalam hal tata kelola pengelolaan dana desa ataupun ADD ini, apabila ada para pihak yang adinda ketahui yang salah mengartikan ataupun salah menggunakan baik itu di jajaran kami, kewenangan atau fungsinya, itu juga para pihak ketiga yang melakukan intimidasi kepada desa, kami juga perlu laporan-laporan seperti itu. Dan kami berharap kepada seluruh kepala desa kita yang ada di Mandailing Natal, begitu juga Pak Camat, untuk sama-sama memahami, melakukan pembinaan, melakukan pengawasan supaya dana desa dan alokasi dana desa ini bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan kebutuhan, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada ataupun di mata pemeriksa nanti ataupun sampai kepada APH. Sekian, kami persilahkan.